Halo people, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Troll. Menurut cerita dongeng, troll adalah makhluk mitologi yang tercipta dari tumpukan bebatuan dan juga tanah. Nah, di film kali ini kita akan diperlihatkan bagaimana sosok troll jika dia muncul di dunia nyata. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita ke filmnya. Berawal di sebuah pegunungan Norwegia di mana terlihat seorang anak perempuan bernama Nora yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Melihat gunung batu di sekitar mereka membuat ayah Nora teringat akan dongeng tentang troll, yang mana dahulu kala saat pernikahan troll ada 13 troll yang sedang mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nora yang sudah beranjak remaja menganggap semua cerita itu hanyalah dongeng untuk anak-anak, hingga sang ayah pun berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Dan di saat itulah Nora mulai memejamkan matanya dan melihat dengan seksama. Di sanalah ia melihat bentuk-bentuk wajah troll yang terpampang di gunung tersebut. 20 tahun kemudian, saat itu pemerintah sedang fokus melakukan penggalian Gunung Dovre untuk proyek pembangunan jalur kereta yang terbaru. Di sana terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju karena penggalian itu dianggap dapat merusak alam dan lingkungan. Untuk mempercepat proses penggalian, para pekerja sepakat untuk meledakkan gunung tersebut. Dan setelah ledakan itu, inilah yang terjadi. Puluhan pesawat militer langsung diterjunkan untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksa itu didapatkan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Dan karena situasinya mulai mengkhawatirkan, militer pun terpaksa untuk mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri di Markas Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia. Perdana Menteri datang langsung bersama penasehatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Di dalam rapat itu, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki. Karena secara logika tidak akan ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Dalam video itu terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu yang keluar dari gunung Dovre dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu terus berjalan ke arah selatan dan menyapu bersih setiap tempat yang ia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan di sebuah daerah bernama Lesia. Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Chris menjelaskan bahwa dirinya telah menyisir wilayah itu dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi mereka. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akan monster batu tersebut. Sepasang suami istri itu berkata bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Selain itu, mereka juga mendengar suara raungan sendu dari monster tersebut. Setelah itu, Nora meneliti jejak kaki dari monster batu, namun sayangnya dia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Lantas hal ini membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dahulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng anak kecil, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk, yaitu troll. Alhasil,
Nora, Andreas, dan Chris akhirnya berangkat ke rumah ayah Nora. Dan faktanya sudah lama ayah Nora mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya itu, sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Sekarang akhirnya ayah Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Karena hal itu, ayah Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya dengan semua perkataan ayah Nora. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Bahkan Nora sampai berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu, hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dengan bangunnya troll tepat di belakang mereka. Karena ternyata troll itu sejak tadi berada di sana dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun langsung melaporkan hal itu pada pemerintah. Pemerintah tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Ia bahkan dianggap telah gila dan diusir dari markas operasional. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya itu. Namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri. Ia merasa troll hanya kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu, namun ia yakin alam akan melawan. Mendengar hal itu, Nora pun akhirnya menuruti perkataan sang ayah, sehingga mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan malam nanti. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Pihak militer mulai menembaki troll dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Dapat dilihat, semua itu hanya sia-sia karena troll adalah batu yang tidak bisa tembus oleh senjata apapun. Yang ada hanyalah setiap serangan yang mereka lakukan cuma membuat troll itu semakin marah. Setelah itu, troll pun membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Troll bahkan menelan satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Jika terus seperti ini, maka mereka semua akan mati sia-sia. Ayah Nora pun nekat menyapa troll itu dan berusaha menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, seseorang malah menyerangnya dari belakang, sehingga troll itu pun marah dan menghempaskan ayah Nora. Nyatanya jika mereka tidak melakukan apapun, troll itu sebenarnya tidak akan menyerang. Di detik-detik kematiannya, ayah Nora pun menyebutkan istana raja dan rumah yang semuanya pasti berkaitan dengan troll. Hingga setelah kematian sang ayah, Nora pun semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Dan jika sesuai dengan dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Lalu untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll. Dan tak disangka-sangka dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora selama ini adalah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai penjuru dunia. Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi diketahui bahwa troll itu kini mulai bergerak ke arah ibu kota. Sesampainya di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun pemerintah masih tidak setuju dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan itulah, masyarakat di ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah target operasional. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Saat Nora sedang berpikir, ia pun tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum meninggal, di mana ia sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka
semua itu pun mengarah pada satu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard. Nama Richard ini beberapa kali disebut dalam buku harian sang ayah, sehingga Nora pun berpikir Richard mungkin mengetahui sesuatu terkait semua ini. Sesampai di istana kerajaan, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi yang tak disangka istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll, hingga tersisalah satu keturunan raja, yaitu troll yang sekarang mengamuk di luar sana. Dari informasi itu maka sudah bisa dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar adanya. Jika begitu maka mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll, yaitu cahaya matahari. Jika ditarik sekilas, mereka memang pernah melihat troll keluar di siang hari, namun ia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Dengan cepat Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka, sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional. Dan sesuai rencana mereka berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di waktu yang sama terlihat Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll, lalu mereka kemudian memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampainya di sana, Kapten Chris menyalakan beberapa lampu penerangan yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora merasa kasihan. Bukan ini yang ia inginkan. Ia benar-benar tidak tega mendengar raungan kesakitan dari troll itu. Nora pun menangis dan berteriak meminta troll itu untuk pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias sesuai dengan nama ayah Nora, dan film pun akhirnya selesai. De var bög. Professor Friedman. Oke deh people, jadi itu keseluruhan alur cerita film Troll ya. Semoga kalian suka sama film kali ini dan sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.